Salam sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam layanan mengungkap kebenaran yang samar-samar supaya menjadi terang benderang. Kali ini saya akan mengungkap makna Kristus yang sulung dari segala yang diciptakan seperti yang dicatat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat ini sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah seperti yang mereka percaya selama ini. Benarkah ayat ini berbicara mengenai Yesus adalah ciptaan? Begini faktanya. Istilah yang sulung beberapa kali muncul di dalam Alkitab. Umumnya istilah ini mengacu kepada anak yang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Namun istilah yang sama juga dipakai dalam arti kiasan, di mana arti kata sulung merupakan tanda yang pertama atau keutamaan dari yang lainnya. Misalnya dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi dalam bagian ini Israel disebut sebagai yang sulung dalam pengertian pengangkatan, menunjukkan kepentingan dan keunikan. Allah memilih Israel sebagai umat yang khusus untuk tujuan penebusan. Jadi Allah mengasihi Israel dengan kasih yang khusus seperti yang dialami orang tua ketika anak pertamanya lahir. Demikian pula dengan Yesus sebagai yang dibangkitkan merupakan yang sulung dari antara orang mati. Karena orang Kristen juga akan dibangkitkan dari kematian. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ia juga merupakan yang sulung di antara banyak saudara di dalam tatanan Allah yang baru, karena orang Kristen ditentukan menjadi serupa dengan gambar Allah. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, yang sulung di antara banyak saudara. Jadi konotasi yang sulung itu tidak harus difahami dalam arti literal, tetapi kerap kali juga digunakan dalam arti kiasan. Nah, kembali pada konteks Kolose 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat yang ke-15 yang seringkali dipakai oleh pihak-pihak tertentu, misalnya pengikut saksi Yehova, sebagai penegas bahwa Yesus itu sepenuhnya hanya ciptaan, tetapi sesungguhnya itu tidak berdasar sama sekali. Karena Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19 justru menekankan Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Kenapa? Karena kata yang sulung di dalam bagian itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan kata prototokos yang tidak saja berarti yang pertama tetapi juga bermakna yang tertinggi. Jadi di sini justru menegaskan bahwa Yesus Kristus di atas segala-galanya. Ayat 16 sampai 17 meneguhkan pengertian ini, di mana Paulus sedang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah, yaitu Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia
dan untuk dia. Ayat yang ke-17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi, menjadi yang sulung dari ciptaan bukan bermakna bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan, melainkan Kristus menjadi kepala jemaat, kepala yang adalah pengendali tubuh, dan jemaat adalah tubuhnya. Maka makna yang sulung di dalam bagian ini menunjukkan bahwa dia adalah yang terutama dari jemaat atau ciptaannya. Jadi, apakah Yesus adalah ciptaan? Bukan. Tetapi dia adalah yang menciptakan karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Demikianlah penjelasan yang sederhana ini, kiranya kebenaran yang samar-samar menjadi terang benderang. Salam damai, Tuhan memberkati.